ada apa? Oh, ini kita lagi ngebahas pembahasan ini statistika tentang skewness dan keruncingan. Emang skewness itu apa sih? Jadi, skewness adalah ukuran statistik yang menunjukkan derajat ketidaksimetrisan distribusi data. Nah, skewness ini membantu data apakah datanya itu miring ke kanan, ke kiri, atau simetris. Tingkat kemencengan atau skewness ini terdapat 3 ukuran. Yang pertama ada kemencengan yang miring ke kiri yang bernilai kurang dari 0. Nah, yang kedua ada kemencengan simetris yang bernilai sama dengan 0. Nah, yang ketiga ada kemencengan yang bernilai positif atau yang biasanya cenderung lebih ke kanan yang bernilai lebih dari 0. Emang kurtosis apa? Nah, yang kedua ada kurtosis atau keruncingan. Kurtosis adalah nilai statistika yang menunjukkan seberapa runcing atau datar distribusi data dibandingkan dengan distribusi data normal. Kurva distribusi frekuensi dibagi 3 menurut tingkat keruncingannya. Yang pertama ada leptocurtis yang bernilai kurang dari 3. Nah, yang kedua ada mesocurtis yang nilainya sama dengan 3. Nah, yang ketiga ada platycurtis yang nilainya lebih dari 3. Oh, emang ngerjain skewness sama kurtosis itu bagaimana ya? Baik, pada kali ini saya akan mengerjakan soal terkait kemencengan atau skewness. Dalam mengerjakan kemencengan ini, kita dapat menggunakan 2 rumus, yaitu ada rumus menggunakan median dan juga rumus menggunakan modus. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengerjakan dengan menggunakan rumus median. Berikut soal dan pembahasannya. Nah, di sini sudah tersedia data berkelompok dan kita harus menentukan koefisien kemiringan dari data berkelompok ini. Yang pertama, kita harus mencari dulu nilai tengahnya atau XI-nya. Cara untuk mencari XI yaitu batas bawah ditambah batas atas kemudian dibagi 2. Seperti 60 ditambah 63 sama dengan 123 dibagi 2, maka hasilnya adalah 61,5. Nah, jadi ini adalah nilai tengahnya. Selanjutnya kita harus mengetahui nilai dari FI/XI-nya supaya kita nanti dapat mengetahui berapa nilai X-bar-nya. Cara untuk mengetahui FI/XI yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Seperti 4 dikali 61,5, maka hasilnya adalah 246. Jadi ini adalah nilai dari FI/XI-nya. Selanjutnya, kita harus mengetahui berapa sigma dari FI/XI-nya. Caranya yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai yang ada di kolom FI/XI ini. Maka nilainya adalah 4674. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus X-bar, yaitu nilai sigma FI/XI per sigma FI. Maka X-bar-nya adalah 77,9. Nah, untuk mencari kemiringan kurva ini kita harus memenuhi dulu seluruh persyaratannya. Maka kita masih membutuhkan kolom selanjutnya untuk mengetahui dari kemiringan ini, yaitu kita harus mencari nilai dari X min X star. Caranya yaitu nilai tengah dikurangi dengan X bar. 61,5 dikurangi 77,9, maka hasilnya adalah min 16,4. Nah, langsung saja
kuadrat dari min 16,4 adalah 268,96. Nah, jadi ini adalah nilai dari X min X bar kuadrat. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung menghitung dari F X min X bar kuadrat. Caranya yaitu frekuensi dikalikan dengan kolom X min X bar kuadrat, yaitu 4 kali 268,96, maka hasilnya adalah 1075,84. Nah, setelah ada hasil dari Fx min X bar kuadrat ini, maka kita harus menjumlahkan keseluruhan nilainya supaya diketahui berapa sigma Fx min X bar kuadratnya ini. Maka hasilnya adalah 3638,4. 3600. Nah, karena kita dalam mencari koefisien kemiringan ini menggunakan rumus median, maka kita harus mencari berapa standar deviasinya dan juga berapa mediannya. Nah, ini adalah rumus dari standar deviasi, di mana X sama dengan sigma F X min X bar kuadrat per sigma Fi. Sigma dari Fx min X bar kuadrat adalah 3638 per sigma Fi-nya adalah 60. Maka hasilnya adalah 60,94 sama dengan, maka standar deviasinya adalah 7,787. Nah, jadi ini adalah rumus mediannya, yaitu LO tambah C dalam kurung N per 2 min FK per F. Pertama, kita harus menentukan dulu letak median. Median sama dengan N-nya adalah tadi 60 per 2 sama dengan 30. Untuk memudahkan kita mencari letak kelas median, maka kita dapat menentukan dulu frekuensi kumulatif. Caranya yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7, 7 ditambah 5 sama dengan 12, 60. Untuk menentukan kelas median, maka frekuensi kumulatifnya tidak boleh kurang dari 30, yaitu berada di frekuensi kumulatif 31, maka kelas mediannya berada di nilai 76,79. Maka LO-nya sama dengan batas bawah di kelas median tersebut, yaitu 76 dikurangi 0,5 sama dengan 75,5. Kemudian C-nya adalah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 4. Langsung saja median sama dengan LO-nya adalah 75,5 ditambah C-nya adalah 4 dalam kurung 30 min frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 23 per frekuensi di kelas mediannya adalah 8 sama dengan 75,5 tambah 4
berapa mediannya, maka kita dapat langsung menghitung berapa koefisien kemiringannya dengan menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan 3 dalam kurung X-nya adalah 77,9, min mediannya adalah 79, standar deviasinya adalah 7,787, sama dengan Nah, maka ini adalah koefisien kemiringannya. Karena koefisien kemiringannya negatif mendekati 0, maka kurva condong ke kiri. Dan ini adalah gambar kurvanya. Sekian pembahasan soal terkait kurva kemencengan atau skemnas dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kurva kurtosis atau kurva keruncingan, di mana merupakan tahap selanjutnya dari skemnas atau kurva kemencengan yang sudah dijelaskan pada rekan saya sebelumnya. Nah, cara menghitung kurva kurtosis atau kurva keruncingan ini masih menggunakan data berkelompok yang digunakan pada kurva kemencengan sebelumnya. Baik, pada tahap pertama yaitu dengan menghitung X dikurang dengan
sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, provider membantu memahami bagaimana data terdistribusi. Apakah lebih condong ke kanan yang positif, ke kiri atau negatif, atau simetris. Hal ini bermanfaat untuk yang pertama memahami distribusi data untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, melihat adanya nilai yang menyimpang dari kebiasaan. Yang ketiga, mengetahui kecenderungan dominasi suatu variabel dalam data. Nah, untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pengelolaan stok barang di supermarket. Supermarket dapat menggunakan scanner untuk memahami pola penjualan barang. Jadi jika scanner negatif, berarti sebagian besar barang terjual dengan harga rendah dengan beberapa barang mahal yang terjual. Jika scanner positif, berarti sebagian besar barang terjual dengan harga tinggi, tetapi ada barang diskon yang banyak terjual. Lalu jika simetris, berarti distribusi harga barang rata-rata seimbang. Nah, jadi dengan kurva scanner, supermarket dapat menentukan strategi seperti memaksimalkan atau menambahkan stok barang yang sering dibeli atau banyak penggunanya, dan mengurangi stok barang yang jarang dibeli atau jarang peminatnya. Nah, ada beberapa manfaat utama dalam kurva kurtasis. Yang pertama yaitu menilai keberagaman data. Yang kedua, pengelolaan risiko dalam keuangan. Yang ketiga yaitu mendeteksi anomali atau kejadian langka, misalnya dalam keamanan siber. Nah, kurva kurtosis digunakan untuk mendeteksi serangan sistem yang tidak biasa atau dalam pemantauan sistem. Yang keempat, ada analisis data kesehatan. Nah, di dalam data medis, kurva kurtosis digunakan untuk pengukuran gula darah atau tekanan darah. Yang kelima, pengolahan gambar dan sinyal. Yang keenam, meningkatkan keakuratan model statistik. Yang misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kurva kurtosis digunakan untuk menganalisis resiko volatilitas dalam suatu harga investasi. Misalnya dalam sebuah saham memiliki harga rata-rata 25,85 US dollar per lembar sahamnya. Nah, jika harga saham berfluktuasi besar atau sering, maka kurva lonceng akan memiliki ekor tebal atau kurtosis tinggi. Nah, ini berarti bahwa banyak variasi dalam harga saham. Sebagai seorang investor harus bisa mengantisipasi dalam perubahan harga yang besar atau sering. Baik, sekian video UAS mata kuliah statistika dari kami kelompok 2 tentang skeunes dan kurtosis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.